Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi ala kulli halin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Kaifa halukum? Apa kabar jemaah sekalian? Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang mulia, di dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik untuk istiqamah di atas iman dan amal salih hingga kematian datang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia, menyampaikan umur kita kepada bulan Ramadan yang agung, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bersungguh-sungguh beribadah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Lataif Al-Ma'arif menyebutkan kebiasaan kaum salaf, umat Islam dahulu di kalangan salaf, kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum fi Ramadan wa yad'unahu sittata ashhur an yuqabbila minhum atau kama qala. Keadaan umat Islam dahulu, mereka senantiasa berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum sampai ke bulan Ramadan, bermohon kepada Allah agar Allah berkenan untuk menyampaikan usia mereka kepada bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan, mereka rahimahumullah ta'ala senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah berkenan untuk menerima seluruh ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan umat kemudian, kita ini jemaah sekalian, terkadang sudah sampai di bulan Sya'ban pun hatinya masih lalai bahwa 1 bulan kemudian kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjadikan
bulan Sya'ban ini penuh dengan keutamaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dan para kaum mukminin dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum betul-betul bersemangat untuk mempersiapkan diri mereka menyambut datangnya bulan Ramadan. Bersemangat untuk membiasakan melakukan amalan-amalan yang salih, berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan memperbanyak puasa. Sehingga ketika kaum mukminin tiba di bulan Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan, maka kenikmatan berpuasa itu akan betul-betul mereka rasakan. Mereka begitu merindukan datangnya bulan Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa di bulan Sya'ban ini amalan-amalan tahunan seorang hamba akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, sungguh-sungguhlah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, khususnya di bulan Sya'ban ini, sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Kita ingin ketika amal perbuatan kita, amalan kita dilaporkan kepada Allah, kita dalam keadaan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Fa inni uhibbu an yu'rada 'amali," atau an yurfa' 'amali wa ana sha'im. Aku sangat suka ketika amalanku dilaporkan kepada Allah oleh malaikat yang Allah tugaskan, aku dalam keadaan berpuasa. Dan puasa, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala di dalam kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan madrasah tarbawiyah imaniyah, sarana pendidikan jiwa, pendidikan keimanan yang dicintai oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan hikmah, ibrah, manfaat, mendapatkan keutamaan yang Allah janjikan, la'allakum tattaqun, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah hingga kematian datang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa ayat menyuruh kepada hamba-hambanya untuk berbekal, untuk sungguh-sungguh menyiapkan bekal. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kalian sungguh-sungguh memperhatikan apa yang telah kalian persiapkan untuk kehidupan akhirat, untuk hari esok. Allah suruh hamba-hambanya untuk menyiapkan bekal terbaik menghadapi kehidupan setelah kematian. Bekal terbaik menuju kematian dan perjalanan setelah kematian itu. Wattaqullah, Allah ulangi kembali, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara detail apapun yang dilakukan oleh hambanya di dunia. Dan kita, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
bertanggung jawab terhadap segala apa yang kita lakukan di dunia. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh umatnya yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertanggung jawab atas penyimpangan yang dilakukan oleh umatnya yang jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Masih berkaitan dengan perintah Allah agar kita berbekal diri. Contohnya di dalam masalah ibadah haji. Ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita tahu bahwa ibadah haji jika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada balasan yang pantas diberikan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan ibadah umrah, apalagi dilakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya setara dengan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai keutamaan itu semua tidak mungkin didapatkan kecuali kita berbekal diri dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa tidak akan sempurna dicapai kecuali didasari dengan ilmu yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk dalam masalah menyiapkan bekal menghadapi bulan Ramadan yang mulia, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dan yang lainnya rahimahumullah taala. Perja'akum Ramadan syahrul mubarak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat radhiyallahu anhum, telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, kathratul khair, penuh dengan kebaikan, dan terus bertambah, berkembang kebaikan itu bagi orang yang bertakwa di dalam menjalankan puasa. Di bulan tersebut tuftahu abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, ditutup pintu-pintu neraka. Kalau pintu-pintu surga dibuka, jamaah sekalian, ditutup pintu-pintu neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya lalai, memperturutkan hawa nafsu, maka mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kabar gembira di setiap Senin dan Kamis, hadis riwayat Imam Muslim, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wal khamis. Pintu-pintu surga itu dibuka di hari Senin dan Kamis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaghfiru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka Allah mengampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan syirik kecil, apalagi syirik besar. Syirik kecil, ya, contohnya di dalam beribadah dia riya, dia sum'ah, ingin dipuji, ingin didengar, bersumpah atas nama selain Allah, masih menggunakan jimat-jimat sebagai sebab datangnya manfaat dan terhindar dari madarat. Mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun pintu-pintu surga dibuka. Termasuk
orang yang dirinya dan dengan saudaranya Syahna masih terjadi permusuhan, pertikaian, perselisihan, maka dikatakan kepada keduanya, anziru hadzaini hatta yastaniha. Diulangi oleh Nabi SAW hingga 3 kali. Tangguhkan dua orang ini hingga keduanya berdamai. Diseru keduanya, tangguhkan dua orang ini hingga keduanya berdamai. Tangguhkan kedua orang ini hingga keduanya berdamai. Ampunan Allah terhalang dari keduanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, asyayatin, setan-setan dibelenggu. Maradatus syayatin di dalam riwayat yang lain. Setan-setan, pembesar-pembesar setan. Kalau kecil, yakni setan-setan yang kecilnya, kroco-kroconya, masih bisa menggoda. Tapi pembesar setan, kelas kakap, dia dibelenggu. Ruang gerak untuk menggoda kaum mukminin terbatas. Tapi bagi siapa yang tidak mempersiapkan dirinya sejak yakni sebelum datangnya bulan Ramadan, maka dikhawatirkan ketika dia berada di dalam bulan Ramadan, dia masih yakni menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Hatinya masih lalai dan melakukan perbuatan yang sia-sia. Sehingga Nabi SAW mengatakan, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, man lam yada' qaula zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang masih berkata dan berbuat maksiat di bulan Ramadan, berkata dusta, berbuat kefasikan, maksiat di bulan Ramadan, maka Allah tidak butuh dirinya meninggalkan makanan dan minuman. Tidak ada pahala yang Allah tetapkan baginya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan di bulan Ramadan juga ini untuk saling mengingatkan kepada kita semua. Al-Fakir yakin jamaah sekalian sudah mengetahuinya, tapi perintah Allah agar tetap memberikan peringatan, karena peringatan itu bermanfaat untuk hati-hati kaum mukminin, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala tetapkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Faman hurima khairuha faqad hurima. Maka siapapun yang diharamkan untuk mendapatkan, terhalangi untuk mendapatkan kebaikan di malam itu, maka sungguh dia telah diharamkan. Sangat merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau menaiki tangga minbar. Ada 3 anak tangga yang beliau naiki. Di tangga pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, didengar oleh para sahabat. Di anak tangga yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Di anak tangga yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa? Apa yang engkau aminkan?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, malaikat Jibril alaihi salam datang kepadaku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu aku aminkan. Amin yang pertama, malaikat Jibril berdoa, raghima anf, sungguh celaka, sungguh sangat merugi, dirinya di akhirat akan sangat menyesal, penyesalan di atas penyesalan. Bagi siapapun yang memasuki bulan Ramadan, dia ada di dalamnya, dia melewati hari-hari Ramadan, keluar dari Ramadan, dosanya tidak diampuni. Sungguh celaka dia. Amin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin yang kedua, sungguh celaka, sungguh sangat merugi dunia akhirat.
bagi siapapun yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya dalam keadaan lansia, dalam keadaan sudah jompo, tapi dirinya terhalang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena durhaka kepada orang tua, tidak berbakti kepada orang tua. Dan berbakti kepada orang tua ini adalah pintu surga yang paling tengah, disebutkan oleh Nabi SAW. Bisa menyampaikan seorang hamba ke derajat surga tertinggi, yaitu Jannah Al-Firdaus. Maka jangan pernah kita mengabaikan perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua, apalagi keduanya atau salah satu dari keduanya sudah jompo. Sangat mudah dengan izin Allah untuk masuk ke dalam surga Allah dengan rahmat Allah. Berbakti kepada orang tua, urus kedua orang tua, tangguhkan keinginan kita di hari itu ketika orang tua memanggil kita, meminta bantuan kepada kita, tangguhkan. Kalau orang tua yakni tidak melakukan perkara yang haram, dengan ucapannya bisa jadi ada peluang untuk terjadi perselisihan, perbedaan pandangan. Selama bukan perkara haram, dengarkan orang tua dan berusaha untuk menaatinya. Sebagaimana kejadian yang dialami oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, imam besar min a'immatil madhahib, imam madhab, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Beliau punya ibu yang bisa dikatakan unik, Pak. Bagaimana uniknya? Anaknya ini imam madhab, mengajarkan ilmu kepada umat. Umat bertanya kepada beliau dan beliau memberikan fatwa dengan ilmu yang Allah berikan. Suatu saat ibunya bertanya tentang suatu permasalahan berkaitan dengan masalah puasa, kalau tidak salah, masih berkaitan dengan masalah Ramadan. Imam Abu Hanifah sebagai anaknya menjawab dengan ilmu. Apa kata ibunya? Jawaban dari anaknya itu bukan jawaban yang dikehendaki oleh ibunya. Bukan ini jawaban yang aku kehendaki. Aku tidak ridho untuk mendengarkan, aku tidak rela untuk mendengarkan jawaban dari anaknya ini, kecuali jawaban yang disampaikan oleh, yakni ada seorang ulama dan kualitas keilmuannya itu di bawah Imam Abu Hanifah. Saya lupa namanya, Abu Zur'a kalau tidak salah, rahimahullah ta'ala. Lalu ibunya minta kepada anaknya Al-Imam Abu Hanifah untuk mengantarkan dia ke alim tersebut. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah tidak yakni membela dirinya. Ketika ibunya minta diantarkan kepada alim yang lain, maka Imam Abu Hanifah menuruti ibunya, tidak berkata apapun, diantar ibunya sampai kepada alim tersebut. Duduk Imam Abu Hanifah di dekat ibunya, lalu ibunya, seorang ibu curhat, begini, bagaimana solusinya? Beliau, alim ini, malu dengan kedudukan Imam Abu Hanifah yang ada di hadapannya, grogi, Pak. Ini Imam Abu Hanifah, ibunya meminta fatwa kepadanya, sedangkan anaknya imam besar, imam madhab, grogi. Imam Abu Hanifah melihat keadaan itu, lalu dia mendekat, dibisikkan, begini jawabannya, begini jawabannya. Apa yang terjadi? Lalu alim ini memberikan jawaban sebagaimana yang Imam Abu Hanifah jawab. Ini dia jawabannya, kata ibunya. Ini jawaban yang saya inginkan.
Padahal sudah dijawab oleh Imam Abu Hanifah anaknya. Ini unik ya. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi Al-Imam Abu Hanifah ya, beliau yakni merendahkan sayapnya, kedudukannya di hadapan ibunya. Beginilah berbakti kepada orang tua. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita kembali lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam berbagai riwayat, baik riwayat yang langsung disampaikan oleh beliau berkaitan dengan keutamaan Ramadan, ataupun riwayat yang datang dari sahabat yang lain, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan fatwa. Ini masih berkaitan dengan motivasi kita untuk berbekal diri menyambut Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala dari sahabat Talhah bin Ubaidillah. Sahabat Talhah bin Ubaidillah, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan minal mubasysyirina bil jannah, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Keluar langsung dari lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia di surga, bahwa dia di surga, bahwa dia di surga. Bukan berarti para sahabat yang lain tidak dijamin masuk surga, bukan begitu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis 10 sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum, kalau mereka sudah mendapatkan ridho dari Allah, maka ampunan Allah diberikan. Kalau seorang hamba telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka dia dijauhkan dari azab neraka, dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Talhah bin Ubaidillah ini radhiyallahu anhu mengisahkan ada 2 orang laki-laki datang ke kota Madinah menyatakan keislamannya, masuk Islam, Pak, mu'allaf di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu keduanya tinggal di rumah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talhah radhiyallahu anhu memperhatikan keadaan keduanya, ibadah keduanya. Yang satu ibadahnya Masya Allah, Tabarakallah, begitu giat. Sedangkan yang satunya lagi biasa saja. Yang giat ini bahkan ikut di dalam peperangan dan syahid di medan perang. Alhamdulillah, dia syahid di medan perang. Tapi yang satunya, yang ibadahnya biasa, dia masih diberi kehidupan oleh Allah 1 tahun kemudian, baru diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat Talhah radhiyallahu anhu ini bermimpi, Pak. Di dalam mimpinya, dia, Talhah bin Ubaidillah dan 2 sahabatnya ini berada di gerbang pintu surga. Gerbang yang begitu indah, keadaan yang begitu indah. Dalam keyakinannya, inilah gerbang surga. Tapi tentu segala yang terbesit di dalam hati kita, apa yang kita bayangkan tentang keindahan surga itu bukan surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karakter surga itu ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Keindahannya, kenikmatannya tidak pernah satupun manusia menyaksikan dengan mata kepalanya di dunia. Begitupun keindahan suara di dalam surga tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbesit di dalam hati. Sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu melihat ada yakni seseorang yang keluar untuk menjemput salah satu dari keduanya. Orang yang sudah meninggal ini, 2 orang yang sudah meninggal ini. Siapa yang pertama kali dijemput adalah orang yang ibadahnya biasa saja. 1 tahun kemudian baru diwafatkan. Kemudian barulah orang yang
meninggal di medan perang, syahid, dijemput. Lalu dikatakan kepada Talha radhiyallahu anhu, irji', kembalilah. Fa innahu lam ya'ni laka ba'd. Belum datang waktunya engkau masuk ke tempat ini. Masuk ke dalam surga. Ini tanda bahwa memang sahabat Talha radhiyallahu anhu telah dijanjikan masuk surga dengan lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi belum waktunya. Maka Talha radhiyallahu anhu di pagi harinya menceritakan mimpi ini. Mimpi yang indah boleh diceritakan. Mimpi yang indah boleh diceritakan. Tapi hati-hati Pak ya, jangan sembarang cerita ya. Mimpi bersama si fulanah perempuan di dalam mimpi diceritakan dengan istri misalnya. Ini jangan ya. Nah, tapi mimpi yang buruk hendaknya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu diceritakan kecuali dengan orang yang amanah, orang yang istiqomah. Ya, bisa jadi dia bisa memberikan pandangan, ya, tafsir berkaitan dengan mimpinya itu. Baik. Maka sahabat Talha radhiyallahu anhu menceritakan mimpi ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Mereka terheran-heran, mengapa sahabat yang mati di medan perang, syahid, dijemputnya kemudian untuk masuk ke dalam surga. Sementara orang yang ibadahnya biasa saja, yang matinya, wafatnya 1 tahun kemudian, dijemput lebih dulu. Ini menunjukkan derajatnya lebih tinggi Pak, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Viral berita ini, hingga sampai kabarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh telinga mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka. Min ay dzalik ta'jabun? Min ay dzalik ta'jabun? Apa yang kalian herankan dari kisah yang disampaikan oleh Talha radhiyallahu anhu itu? Apa yang aneh? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa orang yang mati syahid, ibadahnya luar biasa, giat, lebih giat dari yang pertama, ya, dari yang pertama dijemput, ya, itu belakangan dijemputnya. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaysa qad makatha ba'dahu sanah? Bukankah ya, dia orang yang dijemput lebih dahulu itu, yang ibadahnya biasa saja dan tidak mati di medan perang, syahid, Allah berikan umurnya 1 tahun kemudian. Wa adraka Ramadan, dia berjumpa dengan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Begitu istimewa bulan Ramadan Pak. Dia berjumpa dengan Ramadan. Dia sujud kepada Allah ya, selama 1 tahun itu. Ya, kalau dalam sehari, salat yang wajib berapa rakaat Pak? Berapa rakaat? 17 rakaat. Setiap rakaat berapa kali sujud? 2 kali sujud. Betul? 2 kali sujud. Dikali 17 berapa Pak? 34. Dikali 365 hari. Hitungan miladiah misalnya. Berapa? Lebih dari 12.000 ya, seorang hamba sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 1 tahun. Dan tidaklah seorang hamba itu sujud kepada Allah ya, melainkan Allah angkat derajatnya. Allahu Akbar. Ini baru salat yang wajib. Bagaimana salat yang sunnah? Bagaimana ketika berjumpa dengan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan yakni pelipat gandaan pahala tanpa batas, bi ghairi hisab, tanpa batas. Jadi tidak tepat disebutkan bahwa ketika bulan Ramadan pahala ibadah sunnah menjadi wajib. Ya. Tidak tepat demikian, karena yakni riwayat yang datang dalam masalah itu tidak sahih. Ya. Atau juga dikatakan awwaluha rahmah, awsatuha maghfirah, wa akhiruha itqu minan nar. 10 hari pertamanya
rahmat, 10 hari keduanya ampunan dari Allah, 10 hari ketiganya pembebasan dari api neraka. Ini pun tidak tepat. Karena Nabi SAW bersabda, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullul lailah. Di setiap malam bulan Ramadan ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka, Pak. Kalau seorang hamba itu dibebaskan dari api neraka, maka sudah tentu dia mendapatkan rahmat Allah. Kalau seseorang mendapatkan rahmat Allah, sudah tentu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah, ampunan Allah, pembebasan dari api neraka itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Apa kata Nabi SAW? Ini mohon izin sebentar lagi. Fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ard. Jarak, kedudukan orang yang pertama dijemput, yang tidak mati syahid tapi dia berjumpa dengan Ramadan, dengan orang yang kedua dijemput, apa kata Nabi? Jaraknya antara langit dan bumi, Pak. Allahu Akbar. Maka sangat merugi, Pak. Jangan sampai kita ada di dalam bulan Ramadan, melalui hari-hari Ramadan, keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya belum menyebutkan amin yang ketiga ya, Pak ya. Naam. Aminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah malaikat Jibril berdoa, sungguh celaka siapapun yang mendengar namamu disebut tapi dia tidak bersolawat kepada Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penyesalan di dunia itu masih bisa kita perbaiki ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaikinya. Contoh, dalam masalah jual beli, Pak, misalnya tanah ya, harga tanah 15 tahun yang lalu ya, Bapak tahu ya, apalagi di daerah yang tidak dilirik ya, kata orang ya, buang anak jin, Pak. 20-15 tahun yang lalu, contoh misalnya di daerah Korpri misalnya ya, 20 tahun yang lalu misalnya, harga tanah masih begitu terjangkau jika saat itu orang punya uang ya. Tapi ada sebagian yang tidak terpikir untuk membeli tanah di situ ya. Dan Masya Allah ya, di tahun ini harga tanah di daerah itu melambung tinggi. Ada penyesalan, Pak. Apakah bisa diperbaiki? Bisa, kalau dia punya fulus ya. Dia punya uang ya. Dia bisa membeli dan harga tanah akan terus naik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Tapi di akhirat, ketika seorang hamba mengalami penyesalan, maka tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya lagi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak ayat, di antaranya surah Al-Fajr ayat 23 dan 24. Waji'a yawma idzim bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Setelah seluruh manusia dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala, diseru, mereka berkumpul seluruhnya di padang mahsyar. Matahari begitu didekatkan kepada mereka. Allah datangkan Jahannam, api neraka, ditarik oleh malaikat yang tidak terbilang, begitu banyaknya. Jahannam itu didatangkan. Apa yang terjadi, Pak? Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Manusia akan mengingat apapun yang sudah dia lakukan di dunia. Dia sadar apapun perbuatan yang sudah dilakukan, perbuatan dosa yang dia lakukan, perbuatan sia-sia yang mendatangkan mudarat baginya di akhirat. Dia mengingat, dia sadar. Tapi kesadaran dikala itu tidak bermanfaat, kata Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam surat An-Nazi'at pun disebutkan, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Manusia akan mengingat, Pak. Di dunia ya, ada masanya seseorang pikun, Pak, nggak ingat ya, kejadian peristiwa ya, bertahun-tahun, bahkan mungkin beberapa hari yang lalu ya. Tapi di akhirat Allah kembalikan ingatannya. Dia ingat apapun yang dia kerjakan, apalagi perbuatan dosa. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Sungguh celaka, kenapa dahulu di dunia aku tidak yakni berbuat kebajikan, tidak maksimal berbuat kebajikan. Kenapa dulu ketika Allah sampaikan di bulan Ramadan aku sia-siakan, tidak maksimal beribadah di bulan Ramadan. Kenapa dulu di dunia aku tidak berbakti kepada orang tua, atau kurang berbakti kepada orang tua? Kenapa dahulu di dunia aku tidak sungguh-sungguh mendidik istri dan anak-anakku untuk mendekatkan diri kepada Allah? Kenapa dan kenapa, Pak? Penyesalan di atas penyesalan. Dan itu tidak bermanfaat sedikit pun. Oleh karenanya jamaah sekalian, hari-hari ini adalah hari menjelang Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan yang mulia, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ada 4 hal yang saya ingin sampaikan dengan singkat, dan insya Allah kita semua telah menyadari 4 hal itu untuk mengingatkan kepada kita semua. Yang pertama, banyak bertobat kepada Allah, Pak. Minta ampunan kepada Allah. Sucikan jiwa kita. Allah yang menyucikan jiwa kita. Balillahu yuzaki may yasha. Allah yang menyucikan jiwa kita. Sucikan jiwa kita dengan taubat, dengan banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Takhliyah, bersihkan jiwa kita dengan taubat, dengan istighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa in naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in zada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Wa dzakara Allah tabaraka wa ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan dosa, dicatat ada nuktah hitam, noda hitam di dalam hatinya yang akan menghalangi petunjuk Allah masuk, semangat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia tinggalkan perbuatan maksiat itu, perbuatan dosa itu, dia bertobat, dia minta ampun kepada Allah, Allah bersihkan kembali noda hitam di dalam hatinya. Dan apabila dia melakukannya, tidak bertobat, terus melakukan, maka hatinya dipenuhi dengan noda hitam. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran itu noda hitam yang memenuhi hati, disebabkan maksiat, perbuatan dosa yang tidak ditaubati, tidak diistighfari. Maka pertama, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung kelak di akhirat seseorang yang menerima buku catatan amalnya dipenuhi dengan istighfar yang sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur, Pak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ada di bulan Sya'ban. Kata para ulama, bulan Sya'ban ini yakni syahrus suqyiz zar'i, bulannya menanam, bulannya menyiram air, bulannya menyiram tanaman. Dan bulan Ramadan syahru hasadiz zar'i, bulannya memanen tanaman. Bagaimana mungkin kita bisa memanen tanaman kalau kita tidak menanam dan menyiramnya, kata para ulama. Maka siram hati kita, hiasi amalan kita dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah di bulan Ramadan
Allah tambah taufik kepada kita, petunjuk kepada kita, sehingga istiqomah menjalaninya. Jangan hanya 10 hari pertama, Masya Allah, 10 juz selesai, setiap hari 1 juz. 10 hari kedua, tidak sampai ke juz ke-20. Bisa jadi karena persiapan yang masih kurang, Pak. Target, yakni tekad luar biasa, targetnya luar biasa, tapi persiapannya kurang, Pak. Sebagaimana orang ingin menjadi juara di dalam perlombaan, dia melakukan persiapan, tapi kalau persiapannya kurang, peluang kemungkinan kalah besar. Begitupun dengan yakni keadaan di bulan Ramadan. Sebesar apa kita ingin mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan, maka sejauh mana kita memuliakan bulan Ramadan, mempersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tambah nikmat kepada kita, yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk syukur itu tidak hanya dengan ucapan, bukan hanya pembenaran dengan hati, tapi juga yakni ditunjukkan dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bekali diri dengan ilmu, Pak. Baca segala hal yang berkaitan dengan Ramadan, berbagai keutamaan di dalam bulan Ramadan. Hadiri majlis ilmu yang mengupas, yang mengkaji bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Bekali ilmu, bekali diri dengan ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepada kalian. Ini bukan ilmu laduni, Pak. Bukan tiba-tiba tahu kita, enggak. Apalagi berkaitan dengan perkara syariat, hukum, perintah dan larangan. Nggak bisa hanya semangat ibadah saja. Kita nggak mungkin bisa sempurna melakukan perintah Allah, larangan, menjauhi larangan Allah, kecuali takwa, iman itu dilandasi dengan keyakinan yang kuat berasal dari ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ilmu yang akan mengisi hati dengan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ulama yang sesungguhnya itu, Pak. Maksud ulama di sini orang yang berilmu, Pak. Jangan dibayangkan ulama hanya sebatas yakni mereka hafizahumullah taala, rahimahumullah taala. Bukan. Tapi orang yang berilmu itu di dalam surah Fatir, sesungguhnya hanya orang yang berilmu, yang sungguh-sungguh mengamalkan ilmunya, merekalah yang di dalam hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita, Masya Allah, ilmu yang sangat sedikit ini kita amalkan, hati kita semakin takut kepada Allah, insya Allah, Pak, kita termasuk ke dalam ayat yang mulia ini. Tapi kalau ada di luar sana orang yang dianggap ulama, tapi dia tidak takut kepada Allah, hatinya dipenuhi dengan ambisi dunia, apalagi dekat dengan kekuasaan, maka ini bukan ulama, Pak. Bukan ulama sesungguhnya. Baik. Yang keempat, Pak. Yang keempat adalah al-azmu, bertekad untuk yakni betul-betul mengamalkan apa yang telah kita ilmui, apa yang kita telah dapatkan. Karena makna niat itu di dalam masalah pengamalan ibadah disebutkan dalam syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah rahimahullah taala, al-azmu ala fi'li ta'ah taqarruban ila Allah taala. Niat itu adalah tekad yang kuat, bukan hanya sekedar keinginan, Pak. Saya mau hatamkan 3 kali Al-Quran, mau i'tikaf 10 hari terakhir misalnya. Bukan hanya itu, Pak, tapi tekad yang kuat di dalam hati untuk melakukan ketaatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dia tempuh sebabnya, diantaranya dia betul-betul untuk mempersiapkan dirinya sebelum datangnya bulan Ramadan, membiasakan puasa, membiasakan sholat malam, membiasakan sedekah, membiasakan i'tikaf. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala tambah petunjuk kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni segala dosa, mengampuni segala dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita, anak keturunan kita, kaum muslimin dan muslimat. Dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, Pak, sebelum ditutup dengan doa? Cukup ya? Insyaallah. Alhamdulillah.
Kita berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan Nabi SAW sebelum meninggalkan majlis. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu wasallam 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.